Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita sejenak akan update bagaimana data terkini dari pasien positif COVID-19 di wilayah Indonesia. Kemarin tercatat ada kenaikan 9.086 pasien positif COVID baru dengan total akumulasi dari awal kejadian di Maret sampai dengan kemarin ini ada 917.015 yang sudah terkonfirmasi. Ya, sementara kasus sembuh sudah mencapai 745.935 dan pasien yang nyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 ada 26.282. Lagi-lagi kami juga ingin mengajak pemirsa di rumah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan sesuai hashtag ingat pesan ibu. Saya mau kembali lagi ke Prof. Zulis sebelum ke Prof. Kusnandi. Prof, kalau melihat sebenarnya adakah mungkin hal-hal seperti kesalahan pelaksanaan atau prosedur dari vaksinasi ini yang tidak tepat sehingga vaksin ini tidak efektif bekerja di dalam tubuh seseorang, Prof? Kalau saya lihat dari uji klinik, saya kira kalau secara pelaksanaan nggak ada yang masalah ya, nggak ada yang masalah. Jadi memang kan subjeknya kan memang dipersilakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti normal begitu. Ya, jadi saya kira ketika ada yang kemudian terpapar itu sebenarnya juga masih normal. Sehingga harapannya dengan adanya vaksin kan bisa memproteksi. Jadi saya kira nggak ada masalah dengan masalah teknik vaksinasinya atau desain mungkin dari uji kliniknya seperti itu. Hanya saja memang lingkungan ya. Jadi juga tadi respon individual, artinya setiap subjek itu kan juga tadi bervariasi terkait dengan produksi antibodinya begitu, sehingga mungkin ada yang cukup protektif tetapi ada juga yang mungkin kurang begitu. Oke, saya mau ke Prof. Kusnandi. Prof, berangkat dari vaksinasi perdana kemarin begitu ya. Nah, kalau misalnya ada mereka-mereka yang sudah divaksin kemudian terkonfirmasi COVID-19, itu treatmentnya akan seperti apa? Kemudian itu akan mempengaruhi koreksi efikasi Sinovac ini sendiri nggak, Prof? Jadi treatmentnya tergantung gejalanya, apa gejalanya berat atau tidak. Oleh karena kan yang dapat yang penelitian ini kan ada yang dapat vaksin dan ada dapat placebo. Ya. Kalau yang placebo mereka nggak punya kekebalan, cuma kekebalannya itu memang ada dari yang ada dalam badannya sendiri. Ya umpamanya jumlah sel limfosit, sel leukositnya. Kemudian ada jumlah antibodinya tinggi atau tidak gitu loh. Ya, jadi tergantung itu ya. Jadi tergantung daya tahan tubuh seseorang. Apakah harus divaksin lagi para relawan tadi, Prof? Oh iya, ini yang lagi dalam penelitian, mungkin dalam 6 bulan kemudian atau dalam setahun yang akan datang itu mesti diulang. Kan ini kan kita belum tahu efeknya. Maka ini ada penelitian. Ya karena penyakit ini masih baru, kita lagi pelajari ya. Kemungkinan mungkin tiap tahun mesti dilakukan imunisasi sampai nanti pandeminya hilang gitu loh. Ya mungkin seperti itu. Kita nggak tahu kan, maka itu diteliti. Saya masih 3 bulan lagi masih periksa darah lagi. Iya. Sekarang Prof, ini setelah divaksin. silakan dilanjutkan kembali, Prof. Ya, sekarang begitu disuntik, yang terakhir kan 2 kali suntik. 14 hari diambil darah, kemudian 3 bulan diambil darah, kemudian 6 bulan diambil darah. Dilihat kadar zat antinya masih tinggi atau tidak. Kalau udah turun, ya disuntik lagi. Seperti itu. Oke. Baik. Memang kabarnya juga saya sempat membaca salah satu media begitu mengatakan, Menristek mengatakan memang sebenarnya vaksinasi ini tidak untuk seumur hidup gitu ya, Prof ya. 1 atau 2 tahun memang harus diulangi kembali ya. Tergantung penyakitnya, ya. Tergantung penyakitnya. Kalau kayak campak, begitu diimunisasi, dia itu seumur hidup. Rubella diimunisasi seumur hidup, gitu ya. Tapi kalau umpamanya kayak COVID, itu tiap tahun kita melakukan imunisasi berangkali ya. Kayak kita influenza aja kan tiap tahun diimunisasi. Ya kayak kita naik haji, umroh, suntik lagi, gitu. Daya tahannya cuma segitu. Ya tergantung jenis virusnya itu. Oke. Baik, saya mau ke Prof. Zulis. Prof, kalau gini, berkaca ada beberapa yang bertanya mungkin pada saya secara personal gitu. Kita bandingkan dengan polio gitu, vaksin polio gitu.
Nah kan argumentasinya mereka kan kalau vaksin polio sudah divaksin, toh kita tidak pernah lagi melihat orang yang terkena polio sekarang. Kok kalau misalnya COVID udah divaksin, tetap aja ada tuh yang terkonfirmasi COVID. Ini penjelasannya gimana, Prof? Ya, kalau kasusnya polio itu kan artinya sudah tercapai kekebalan imunitas. Kenapa? Karena program imunisasi polio kan sudah beberapa tahun ya, sudah lama, dan juga cakupan imunisasinya sudah sangat luas, sehingga sampai sekarang kita udah jarang sekali melihat ada orang kena penyakit polio karena mungkin virusnya sendiri sudah mulai punah begitu. Nah, sedangkan COVID ini kan masih baru sama sekali ya, jadi vaksin COVID juga masih kita pelajari sampai seberapa lama kekebalannya dan sebagainya, apakah itu nanti akan harus diulang setiap interval waktu tertentu, kita juga masih belum tahu begitu ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa ketika nanti sudah tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity, mungkin akan bisa seperti itu nanti. Oh, sudah nggak ketemu lagi dengan pasien-pasien COVID begitu. Tapi itu adalah memerlukan waktu karena hampir paling tidak 70% sampai 80% populasi itu harus sudah kebal dulu ya, baik dengan vaksinasi ataupun dengan secara alami dengan infeksi COVID. Baik, terakhir ke Prof. Kusnandi, sadarkan kita masyarakat pentingnya arti vaksin? Dalam arti yang divaksin aja kemungkinan masih bisa kena, apalagi yang nggak divaksin nih, Prof. Iya, jadi itu kan saya katakan lagi tadi bahwa tergantung penyakit ya. Jadi untuk COVID ini, di samping kita divaksin, tapi tetap kita harus jaga jarak, ya, sering cuci tangan, pakai masker itu harus, ya. Oleh karena sampai saat sekarang ini penyakitnya kan baru setahun lah begitu ya, baru setahun. Nah ini penyakitnya korbannya udah banyak. Tadi sebut tadi untuk nanya polio itu udah ratusan tahun sampai sekarang belum hilang penyakitnya. Nah, tahun 2014 itu dikatakan bahwa kita bebas polio. Tapi sebetulnya masih ada juga yang lumpuh layu oleh karena polio. Karena virusnya dari vaksin bermutasi jadi ganas lagi. Ya, sehingga ada juga yang masih lumpuh sampai saat sekarang ini. Terutama di Afghanistan, di Pakistan, dan seperti itu. Ya, ada. Di Afrika masih banyak gitu ya. Yang oleh karena virus vaksin itu yang bermutasi. Ya. Nah, kalau COVID ini baru setahun penyakitnya. Nah, sekarang ini kita menurunkan angka kematian yang paling utama, yang banyak. Ini kan di Jakarta yang meninggal berapa sehari, ya, di Bandung berapa yang terjangkit dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita atasi lebih dulu ya. Karena penyakit ini, saya menurutnya sangat ganas. Untuk supaya ini hilang dari muka bumi itu perlu waktu, ya. Ya, perlu waktu. Ya, mungkin disuntiknya mungkin setelah 6 bulan, 1 tahun disuntik lagi gitu ya, sampai hilang. Polio sampai sekarang itu kan kita walaupun udah jarang, kita masih ditetesin kan. Anak-anak itu masih ditetesin sampai sekarang itu udah sampai sekarang. Jadi udah berapa puluh tahun kita melakukan imunisasi polio. Ya, seperti itu. Begitu juga yang penyakit-penyakit lain kayak umpamanya campak, difteri dan sebagainya, walaupun udah kurang kita masih melakukan supaya timbul herd immunity, ya, sehingga orang-orang yang lain tidak terkena lagi gitu, seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.